Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yoni Indana, NPM 5020068 dari kelas 2B, Program Studi PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi menciptakan sekolah berkarakter. Materi yang pertama tentang membangun sekolah demokratis. Menurut James A. Bainer and Michelle W. Apple, sekolah demokratis adalah mengimplementasikan pola-pola demokratis dalam pengelolaan sekolah atau madrasah yang secara umum mencakup dua aspek, yakni struktur organisasi dan prosedur kerja dalam struktur tersebut, serta merancang kurikulum yang bisa mengantarkan anak-anak didik memiliki berbagai pengalaman tentang praktik-praktik demokratik. Dengan kata lain, sekolah demokratis adalah sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokratis itu terlaksana, seperti perlibatan masyarakat dalam membahas program-program sekolah atau madrasah, dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik serta dapat mempertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Selanjutnya, pengembangan sekolah demokratis di Indonesia. Cara pengembangan sekolah demokratis yaitu dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu untuk semuanya. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa, tanpa membedakan antara siswa yang sudah pintar dengan siswa yang belum pintar. Tidak membedakan antara yang rajin dan belum rajin. Semua memperoleh perlakuan walaupun bentuknya mungkin berbeda. Mereka yang belum pintar diberi waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya di saat liburan umum sehingga kompetensinya meningkat. Pola-pola pembinaan seperti ini telah memberikan pengalaman praktik demokrasi bagi anak-anak, yakni memperhatikan yang seimbang terhadap semua siswa tanpa membedakan antara mayoritas dengan minoritas dalam sekolahnya. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan demokrasi di sekolah. Seperti sebuah negara, sekolah juga merupakan suatu organisasi. Layaknya masyarakat mini yang memiliki warga dan peraturan, sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain saling berkoordinasi dalam melaksanakannya. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utamanya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan agar mereka mandiri baik secara fisiologis, biologis maupun sosial. Dalam pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial. Selanjutnya materi membangun sekolah berdisiplin moral. Membangun sekolah berdisiplin moral. Peranan dalam membangun manusia berkarakter moral di sekolah dapat dilakukan oleh Berkowitz and Beer 2003. Mereka mengatakan bahwa penerapan pendidikan berkarakter moral mempengaruhi peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi. Bahkan kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menuju penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Hal ini disebabkan salah satu tujuan pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan kepribadian yang berintegritas terhadap nilai dan aturan yang ada. Ketika individu mempunyai integritas, maka akan memiliki keyakinan terhadap potensi diri untuk menghadapi hambatan dalam belajar. Selanjutnya materi membangun sekolah kooperatif. Pengertian sekolah kooperatif yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada siswa baik mengenal pendidikan maupun biaya yang disesuaikan dengan kemampuan orang tua tanpa merendahkan derajat sama sekali. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran yang membelajarkan siswa secara berkelompok dan saling bekerja sama satu sama lain untuk memecahkan permasalahan.
Model pembelajaran kooperatif tidak sekadar belajar dalam kelompok, namun harus memenuhi unsur dasar pembelajaran kooperatif supaya pengelolaan kelas lebih efektif. Manfaat pembelajaran kooperatif. Manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran kooperatif antara lain sebagai berikut. Pertama, mempercepat peningkatan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, absensi siswa bertambah baik, artinya dapat mempertinggi tingkat kehadiran siswa, berkurangnya kenakalan siswa, dan berkurangnya jumlah siswa yang membolos. Yang ketiga, menimbulkan sikap siswa ke arah yang lebih positif. Yang keempat, menumbuhkan rasa senang para siswa untuk berada di sekolahnya. Yang kelima, mampu menambah motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan elaborasi siswa itu meningkat. Selanjutnya, materi membangun sekolah progresif berbasis karakter. Sekolah progresif berbasis karakter adalah sekolah yang menerapkan pendidikan progresif dengan mendasar pada implementasi nilai-nilai karakter supaya menjadi budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran sekolah ini menyediakan pengalaman belajar siswa agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal dalam segala aspek, terutama aspek afektifnya, sehingga tercipta budaya sekolah yang berkarakter. Pembelajaran progresif berbasis karakter adalah pembelajaran yang didasarkan pada kepentingan siswa dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pengalaman dan menekankan pada pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran progresif timbul sebagai reaksi terhadap kekurangan pembelajaran tradisional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.